cara untuk masuk ke Google Classroom atau kelas virtual yang kita gunakan untuk belajar secara daring adalah sebagai berikut. Yang pertama yang harus kita miliki adalah handphone itu sendiri ya. Kemudian yang kedua adalah sinyal. Dan yang ketiga, kita harus memiliki akun Google Mail yang di belakangnya ada tulisan gmail.com. Yang pertama kita lakukan adalah instalasi dari Google Classroom itu sendiri. Kita cari ya. Nah, ini menggunakan HP ya. Oke. Tidak ada Google Classroom di sini. Kalau seperti itu, maka kita harus download Google Classroom dulu lewat Play Store. Lewat Play Store, ini Play Store-nya ya. Jadi kita klik dulu Play Store-nya. Oke, setelah masuk ke Play Store, dan ingat ini memerlukan kuota atau WiFi ya, internet. Kemudian kita ketik Google Classroom, Classroom aja ya, Classroom seperti ini. Nah seperti ini, Classroom, klik. Nah oke, maka akan muncul seperti ini gambarnya, Google Classroom. Ya, Google Classroom ya. Kita install dulu di HP-nya ya, kita install. Nah, dia akan memerlukan beberapa menit ya. Google Classroom. Kita tunggu sesaat. Nanti kalau dia terinstall, dia akan ada muncul di beranda HP kita. Ini khusus yang Android ya. Yang menggunakan Apple juga bisa ya, sama aja. Oke. Nah, di sini di Google Classroom-nya ini ada tombol buka. Dan ini menunjukkan bahwa Google Classroom ini sudah ada di beranda HP kita, sudah ada di handphone. Jadi kalau kita keluar dari sini pun sudah ada Google Classroom-nya. Oke, coba kita keluar ya. Ini boleh diklik buka, ini akan langsung ke Google Classroom ya. Kalau kita lihat di HP juga ada. Kita keluar ya. Ya, kita cari dulu Google Classroom-nya di mana. Nah, ini. Oke, jadi simbolnya seperti ini atau gambar ikonnya itu seperti ini. Kita klik ya. Ya, kita masuk ke mulai di Classroom-nya. Nah, seperti ini kita klik mulai. Oke. Dan usahakan email yang kita gunakan adalah email yang milik pribadi, nama kita sendiri. Jangan nama orang lain. Karena ini berhubungan dengan kelas online yang akan kita masuki. Oke, saya klik ini aja. Kemudian oke. Kita tunggu sesaat ya. Nah, ini sudah masuk nih. Oke, kita sudah masuk ke beranda Google Classroom-nya. Tinggal kita mau apa? Cek akun lainnya, boleh. Tidak melihat kelas yang ada karena kita tidak memiliki kelas. Kita belum ada apa-apa di sini. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan adalah kita melihat ini. Coba buat atau gabung dengan kelas pertama Anda. Coba kita klik, inilah yang berfungsi sebagai jika kita ingin bergabung di suatu kelas. Misalnya klik ini. Nah, ada dua pilihan di sini, buat kelas dan gabung ke kelas. Karena sebagai siswa maka akan ada gabung ke kelas. Jika sebagai guru maka buat kelas. Oke, kalau gabung ke kelas kita klik ini, gabung kelas. Nah, di gabung kelas ini kita diminta untuk kode kelasnya gimana. Nah, ada cara lain untuk memasuki kelas, yaitu dengan cara link yang dibagikan oleh guru kalian atau kode yang dibagikan ke kalian. Jadi karena kita tidak memiliki kode atau link, maka kita tunggu link itu. Oke, bagaimana cara masuk lewat link? Nah, caranya seperti ini. Kita keluar dulu di tempat ini. Nah, setelah keluar biasanya link itu dibagikan lewat WA. Jadi kita buka WA dulu. Kebetulan di sini saya sudah ada link yang saya bisa bergabung di sebuah kelas. Nah, misalnya saya buka ini karena di sini yang ada linknya ya. Oke. Saya mau lihat link, saya akan masuk ke sebuah kelas. Nah, di sini coba lihat banyak kelas yang sudah bisa kita masuki di sini. Misalnya saya buka kelas
salah satu kelas ya, kelas 8F misalnya. Saya klik aja. Nah, ini adalah link untuk bergabung. Jadi kalau sudah ada link seperti ini, kalian bisa bergabung. Buka dengan Classroom. Oke, hanya sekali. Kita tunggu. Maka kita akan masuk ke Classroom yang kelas yang akan kita tuju. Nah, ada tulisan gabung ke kelas nih, kita gabung. Jadi sesederhana itu kalau kita ingin bergabung dalam suatu kelas, kita mendapatkan link dulu, link kelasnya, kemudian kita klik link kelasnya dan kita gabung, maka kita sudah bergabung di sini. Nah, ini adalah tampilan kelas 8F bahasa Inggris. Jadi, saya sudah bisa mengerjakan apa di sini? Mengerjakan macam-macam tugas misalnya. Nah, ini tugasnya. Ini adalah beranda awal untuk forum percakapan ya. Kalau tugas di sini, tugas kelas misalnya. Nah, ini ada dua nih. Materi dan tugas bahasa Inggris kelas 8 SMP Negeri 2 Prodi Juli Agustus. Kita klik ini. Nah, ini nih contoh-contoh tugasnya. Jadi, sini kita bisa mengerjakan apa-apa saja. Nih, ada tugasnya seperti ini. Kalian harus membaca dulu tugasnya gimana. Setelah itu, tugas Anda nih, tambahkan tugas. Klik. Kita kerjakan apa? Maka, hasil yang kita kerjakan itu kita foto. Setelah kita foto, maka kita masukkan. Misalnya kita upload nih. Karena kita kan setelah difoto, maka kita upload. Kita pilih, kita memfoto tugas kita itu lewat mana. Nah, ini banyak nih. Misalnya saya memfoto ini tugas saya ini. Jadi saya klik aja ini. Kemudian buka. Contohnya ya. Nah, ini tugas saya. Sudah ada ini. Nah, serahkan. Ini serahkan ke guru. Oke, saya serahkan. Jadi tugas saya sudah selesai. Saya serahkan. Nah, misalnya ini tugas saya ini. Oke. Oke. Nah, seperti inilah dia tugas yang saya kirimkan. Jadi ini sudah terkirim ya. Nah, di sini juga kita bisa chat sebenarnya. Misalnya kita mau buat kata-kata apa-apa, di sini bisa. Nah, kita bisa chat di sini ya, di ruang kelas. Atau kita mau lihat anggota kelas kita siapa-siapa aja yang masuki ruang ini, kita bisa klik anggota. Nah, ini strukturnya. Kemudian ini adalah teman-teman kita. Tuh, ada teman-teman kita ya. Oke. Nah, tugas yang kita kirim tadi itu adalah sudah terkirim tadi ya. Nah, jika kita mau tulis komentar, tuliskan komentar di sini. Misalnya kata-katanya. Nah, ini komentar kelas, bisa kita klik halo seperti ini ya. Jadi kita kirim. Nah, maka ada komentarnya, kita akan muncul di sini ya, di dalam materi tugas itu. Yap, demikianlah ya, kita sudah memberikan komentar, kemudian kita telah mengirimkan tugas di Google Classroom. Dan ingat, perhatikan jika ada tugas guru, biasanya dia akan memberikan keterangan seperti ini. Di tugas kelas ya, kemudian di forum juga bisa kita lihat. Ini berarti sudah ada 2 pengumuman yang guru sampaikan. Yap, demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian semua tetap bisa mengerjakan tugas di Google Classroom. Thank you for your attention. See you next time.